Kemenak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak Saifuddin. Yang kami hormati, yang kami banggakan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak Anhar. Yang kami hormati, Sohibul Wilayah, Pak Camat Pandawan. Ini camat kami ini Habib juga, Pak Habib Asad. Yang kami hormati unsur Forkopincang Kecamatan Pandawan, Pak Kapolsek, Pak Danramil ataupun yang mewakili. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Umum DPD BKPM RI beserta jajarannya. Yang kami hormati, ini turut andil nih, pembakal Desa Banua Asam, Pak Sarifuddin nih, Pak Sarifuddin. Yang kami hormati, yang kami banggakan dan yang berbahagia, para wisudawan, santri wisudawan, serta orang tua dari para santri wisudawan, serta hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami mulai sambutan kami dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izinnya lah pada siang hari ini kita dapat diringankan langkah kaki dan tangan berkumpul dalam acara wisuda santri TK TP Al-Quran yang ke-33 dan Taklimul Quran Lansia yang ke-15. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang berbahagia, panaskah sudah? Panas kalau tahan nih sotoman. Sabar dulu, karena dalam wisuda ini ada yang ingin kita sampaikan sebagai wejangan itu apa ya bahasa itunya tuh, wejangan tuh sebagai sebuah nasihat kepada calon wisudawan ini. Yang pertama-tama dulu kami dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak Ketua BKPM RI, bukan menganaktirikan Kecamatan Pandawan. Jadi ditaruhnya terakhir, maka kada di tahun 2021, di 2022. Hal itu dikarenakan dua buah aral yang kebetulan pada akhir tahun lalu ingin kita laksanakan Barabai dan Kecamatan Barabai dan Pandawan. Yang aral pertama, istri kami lahiran di akhir tahun. Istri kami lahiran sehingga paksa bergeser. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya sebagai alasan kenapa tadi kami sebut tadi pembakal, karena kami harus melantik pembakal sekabupaten Hulu Sungai Tengah. Kenapa kami dahulukan? Karena kami nilai banyak manfaatnya daripada mudaratnya untuk melantik pembakal ini berdahulu. Kalau kada kan karena kada denang menyiapakan kita di sini membantu menyiapakan di Banua Asam. Dengan dua aral tersebut, alhamdulillah pada siang hari ini terlaksanalah wisuda yang sudah kita rencanakan dan yang tertunda selama 2 tahun. Kenapa kita tertunda selama 2 tahun? Waktu itu kami tanyakan Guru Humaydi selaku Ketua DPD BKPM RI Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ujar Sidin terkendala kondisi pandemi. Karena kami nilai bagaimana caranya supaya tetap jalan, makanya kita laksanakan per kecamatan. Berhubung kecamatannya banyak, 11 kecamatan,
Ya berurutan lah kita coba jalankan. Mudah-mudahan ini kita ketemu formulanya yang pas. Nah, kalau mau wisuda, supaya apa? Supaya kita banyak-banyak bisa merasakan sebuah rasa cengkraman, bercengkrama dalam silaturahmi tersebut. Yang pertama dari silaturahmi tersebut, yang pertama ada girah, ada semangat. Anak-anak kita percaya mereka akan senang di wisuda. Namun kalau kita laksanakan wisuda dalam bentuk beracara seperti ini, maka kita harapkan ada girahnya, ada memancing, misalnya adik-adik wisudawan atau dari orang tuanya punya adik-adiknya lagi. Nah, kakak Ikam wisuda, apabila Ikam lagi juga wisuda. Itu salah satu syiar. Yang kedua, urusan tempat. Ini kebetulan kami ini ingat betul sama salah satu ahli waris dari pendiri Darul Inabah, Pak Amrullah nih. Apa? Nah, kita coba di tempat pesantren Darul Inabah ini supaya ada girahnya juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengantar anaknya untuk wisuda, ya mungkin tahu nih tempatnya, jadi bisa berkunjung, tahu terpancing. Mudah-mudahan yang ada bawa anak halus, bawa adik-adiknya dari santriwan santriwati ini tergugah hatinya untuk datang, untuk menggali ilmu, mengambil ilmu dan menaruh anaknya di pesantren Darul Inabah ini. Itu salah satu bentuk syiar kita. Kemudian mengingat kondisi pandemi yang 2 tahun yang lalu, maka kondisi saat ini menjadi salah satu cara kita mensyukuri terhadap keadaan. Apa yang kita syukuri? Kita mensyukuri sebuah rasa aman. Rasa aman, kita dapat berkumpul kayak ini, bercengkrama tanpa merasa takut akan apa? Tanpa merasa takut akan pandemi. Oleh karena itu, supaya kita kuat nanti, tadi sudah sedikit dikisahkan oleh Pak Ketua DPD BKAP RI, Pak Humaydi, bahwa saat ini ada vaksin, kalau bahasa kami ada baju besi yang bisa dipakaikan kepada anak-anak kita yang umur 6-11 tahun. Kami harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah merasakan ini sebuah nikmat kita ingin rasa aman, maka jangan lalai kita terhadap nikmat itu. Bisa jadi nikmat itu dicabut, Nah, untuk menjaga nikmat yang ada rasa aman ini, maka ulun pada kesempatan ini ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu agar ada sebuah nikmat yang sudah tersedia kepada pian-pian dalam menghadapi pandemi, yaitu vaksin COVID-19. Maka jangan kada ingat, ayo kita rame-rame ikut bervaksin, terutama anak-anaknya, baik nanti di sekolahan ataupun nanti ke rumah-rumah atau ke puskesmas. Jadikan itu sebagai bahan ikhtiar kita untuk melindungi diri kita. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diingat, anaknya diajak vaksin. Ini salah satu nikmat. Kalau nikmat itu dicabut, tahu-tahu vaksinnya nggak ada, tahu-tahu mesti bayar vaksin, kan susah nanti kitanya. Tahu-tahu nikmat itu dicabut karena banyak yang nanti kena pandemi, kadang kawal lagi berkumpul. Kalau bicara nikmat, hal yang sama juga kepada santriwan santriwati ini yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Kami kembali mengingatkan bahwa alhamdulillah setelah melalui proses munakasah, adik-adik sekalian ini dinyatakan kalau guru humai sarjana, sarjana Quran ya. Amun bahasanya tuh dinyatakan lulus, bisa membaca Quran. Itu adalah sebuah nikmat. Karena kami ini sering keliling, dan kami ini kebetulan sebagai kapasitas orang dewasa yang sudah mengecam asam garam, kami tidak sedikit loh melihat
orang-orang, karena ulun nih kadang-kadang keliling langgar, keliling masjid, orang-orang yang dulunya bisa baca Quran, namun ketika dewasa karena jarang lagi baca Quran, nikmat tuh dicabut. Nikmat tuh dicabut. Apa contohnya nikmatnya dicabut? Pas hendak maghrib betutunjulan, nah jadi imam. Kenapa? Karena masing-masing tidak percaya diri dan kada yakin dengan bacaannya, hafalannya. Nah, untuk adik-adikku sekalian, jadikan momen wisuda ini sebagai bukan momen untuk pemberhentian belajar Quran, tapi jadikan momen ini untuk peningkatan untuk belajar Quran. Adik-adikku sekarang kada perlu disuruh, kada perlu dijaga lagi, harus bisa mandiri untuk membaca, bahkan meningkatkannya untuk menghafal Quran. Cara yang paling akademis, kata orang tuh, yang paling akademis, yang paling saintifik dalam kita mengkaji Quran, membaca Quran adalah kalau dibacakan ayat. Ini adik-adikku nih, mohon perhatian. Kalau dibacakan orang ayat, kaji ayat tersebut. Kaji ayat tersebut, dengar, di rumah periksa lagi ayat. Itu cara yang paling saintifik akademis. Apa tadi? Contoh, kami tadi mengutip sebuah ayat Al-Ahzab ayat 34. Wadhkurna ma, kada hafal kami, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Kalau disabat orang ayat tadi, maka adik-adik harus dalam ketika pulang ke rumah periksa tuh ayat. Apa itu ceritanya ayat itu? Apa artinya? Bujur kada yang tadi bicara itu membaca ayat itu tersebut. Itu cara yang paling saintifik dan cara yang paling benar adik-adik dalam mengkaji Quran. Ayat tersebut mengingatkan. Nah, ceritanya itu ayat tersebut kalau diterjemahkan bebasnya adalah ingatlah terhadap ayat-ayat dan sunnah yang diturunkan di rumah-rumah. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Dalam konteksnya adalah ayat itu memerintahkan kepada istri-istri Nabi. Yang istri Nabi loh, istri Nabi itu di rumahnya turun ayat Allah, dan mereka melihat langsung Rasulullah. Hikmah itu sunnah, melihat langsung apa tingkah laku Rasulullah. Ketika mereka turun ayat di rumah dan melihat langsung Rasulullah, mereka diingatkan. Dan ingatlah, ini anak-anak harus tahu konteksnya. Maksudnya apa? Seorang istri-istri Nabi yang diturunkan ayat-ayat itu di rumah mereka, melihat Nabi seorang, disuruh untuk mengingat kembali. Dengan cara apa? Membaca, mengamalkan. Nah, kita ini sudah nggak punya ayat Allah turun di rumah kita, tapi kita punya kitab Allah di rumah kita, Quran. Maka dalam menerjemahkan ayat tersebut, maka kita ini wajib untuk terus selalu mengingatnya. Mengingat dengan cara membaca Quran di rumah masing-masing. Jadikan momen wisuda ini agar kita bisa melestarikan Quran di rumah kita masing-masing. Poin yang pertama itu dari wisuda ini. Poin yang kedua, ya mungkin boleh, bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu mengantar wisuda, anaknya merasakan senang, bersuka cita, tidak masalah itu. Tidak masalah, tukang pentol sudah payu banyak di muka, nggak masalah. Tapi jangan sampai pulang dari wisuda ini, seperti yang diceritakan Guru Humay tadi, lupa akan Qurannya. Ya, selalu ingat kembali, baca kembali. Dan tadi kami sudah contohkan, kalau dibacakan orang ayat di rumah periksa, lihat. Itu cara yang paling saintifik, supaya nanti adik-adikku bisa selalu mengkaji Quran. Terakhir,
kami dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, salah satu bentuk political willingness, keharatan bahasanya, salah satu bentuk keinginan kami dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan kita, maka disinilah kami menunjukkan keseriusan kami dari pemerintahan untuk melestarikan Quran. Hal yang pertama yang sudah bagus, yang sudah berjalan adalah kita punya ustadz, ustazah, guru-guru keliling yang memang bekerja dengan niatan untuk mengajarkan anak-anak kita tanpa ada niatan materi. Di situ pemerintah intervensi, campur tangan. Campur tangannya apa? Paham pemerintah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin mendorong, membantu bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustazah yang selalu keliling membantu. Maka inilah keseriusan kita. Kita jaga betul sebuah program yang sudah lama berjalan, kira-kira tahun 2000-an ya Pak ya, lama berjalan, dan kita nilai manfaatnya sangat besar. Insya Allah akan terus kita jaga. Insya Allah akan terus kita jaga. Cuman Pak Guru Humay dan kawan-kawan dari DPD BKPM RI, kami ingin menyampaikan, kami ingin dalam sebuah kebijakan yang harus dipahami itu adalah bukan masalah duitnya berapa atau tidak, tapi pengorbanannya seperti apa. Guru Humay ini pernah cerita ke kami, Pak, untuk ustadz ustazah hampir total dihitung 7 miliaran Pak setahun. Nah, kami ingin menyampaikan pengorbanan itu apa? Maksudnya ada sebuah alokasi di mana alokasi itu diprioritaskan. Beda loh bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang punya duit 1 juta, dia nyumbang atau dia memprioritaskan ada 100.000 untuk kegiatan yang satu. Bandingkan dengan orang yang punya duit 300.000, dia alokasikan 100.000. Beda nilainya itu, beda keseriusannya. Di tengah-tengah pemerintah yang memang sedang saat ini miris anggaran, maka kebijakan prioritas dalam hal agama, dalam hal guru-guru agama ini tetap dijaga dan diprioritaskan. Itulah yang menjadi prioritas kami. Amun hendak bisa aja bang dikurangi. Loh, bapak-bapak, saya nggak mau ngasih tahu ya, tapi Pak Anhar tuh ada. Tanya, PNS itu kan dikurangin tahun lalu TPP-nya, supaya pian-pian tahu, PNS TPP-nya dikurangin. PNS loh, TPP-nya dikurangin. Tapi kalau khusus guru agama keliling TPA TPK Al-Quran, enggak gerak. Itulah bentuk keseriusan kami gitu loh. Di situ letaknya tadi kami mengingatkan, beda loh. Orang yang punya duitnya 1 juta, nyumbang 100.000 mungkin ringan. Tapi kalau orang yang punya duit 300.000, nyumbang 100.000 hampir separuh napasnya. Nah, kami berharap mudah-mudahan kita bisa terus menjaga sebuah kebijakan yang memang banyak manfaatnya ini, dan mudah-mudahan Ulun sebagai kepala daerah, Pak Mansa sebagai wakil bupati, ada Pak Haji Rahmadi sebagai ketua DPRD, ada kepala dinas Pak Anhar PLT kepala dinas pendidikan, ada Pak Haji Saifuddin sebagai kepala Kemenang. Mudah-mudahan kami dalam bekerja, dalam melaksanakan amanah yang pian berikan, bisa terus memegang erat amanah pian dan menjalankan seluruh-seluruhnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita selamatan dunia dan akhirat. Dalam menutup sambutan ini, supaya kada kepanasan lagi, sedikit menghibur, maka menutup ini kami memberikan hadiah. Hadiahnya apa? 2 buah pantun. Pantunnya begini: tampak berseri bunga di taman, dijadikan hiasan di pelaminan. Baca, pahami, serta amalkan Al-Quran,
jadikanlah sebagai pedoman kehidupan. Tulak ke majelis memakai sapida sambil bersalawat sepanjang jalan. Selamat para santri telah diwisuda, tetap semangat mempelajari Al-Quran. Demikian kiranya sambutan kami yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf, minta ridho jika dalam penyampaian kami misalnya terlalu panjang, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak jadi kepanasan, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf, minta ridho. Kami akhiri dari kami, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.